Kasih karunia dan damai sejahtera Allah, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab 2 Timotius pasal yang keempat. Ayat 5 dikatakan, "Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu." Ayat 6, "Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicucurkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat." Ayat 7, "Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman." Ayat 8, "Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya." Ayat 18, "Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari, banyak orang mengatakan bahwa kehidupan adalah sebuah perjuangan. Dan sesungguhnya Alkitab sendiri juga telah menjelaskan bahwa hidup adalah perjuangan untuk melawan tipu daya iblis. Oleh itu, kehidupan juga sering digambarkan seperti sebuah pertandingan. Pemenangnya bukanlah siapa yang duluan sampai di garis finish, tetapi yang menjadi pemenang adalah siapa yang dapat mengakhiri pertandingan dengan baik. Itulah orang yang beroleh kemenangan, dalam arti telah mengerjakan setiap kesempatan yang diberi Allah hanya untuk kemuliaan namanya. Saudara-saudari, sesungguhnya haruslah kita menyadari bahwa hidup manusia sungguh begitu singkat. Namun, meskipun dalam waktu yang singkat tersebut, Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati dan menjalaninya, baik kesempatan untuk bertobat maupun kesempatan untuk melayaninya lewat hidup kita yang menjadi berkat bagi sesama kita. Dalam renungan harian Luther kita hari ini, Paulus sendiri telah mencapai garis akhir dan ia telah berhasil memelihara imannya oleh lawatan Roh Kudus. Oleh karena itu, Paulus juga mengingatkan Timotius agar selama ia hidup, selama dia masih bernapas, maka Timotius harus memaksimalkan kesempatan agar ia juga dapat menyelesaikan pertandingan kehidupannya dengan baik, dan tentu akan meraih mahkota kebenaran seperti dalam ayat 8. Dalam perikop ini, Paulus menasihati Timotius untuk memenuhi panggilan pelayanan yang telah Allah percayakan kepadanya. Adapun panggilan pelayanan yang ditekankan kepada Paulus, perlu dalam hal ini kita belajar dua hal. Yang pertama, panggilan dalam pemberitaan firman Tuhan, seperti dalam ayat 2. Paulus menegaskan, kapanpun waktunya dan bagaimanapun keadaannya, Timotius haruslah tetap siap sedia untuk memberitakan firman, menegur dan menasihati berdasarkan firman
dan kasih. Dan sesungguhnya ini juga berarti bahwa dengan adanya hidup kita sampai pada saat ini, maka setiap kita harus hidup di dalam iman yang benar. Maka percayalah, baik atau tidak baik waktunya, atau tidak mendukung pun keadaannya, maka iman yang benar akan tetap menuntun kita untuk menunjukkan buah atau kualitas daripada iman yang benar, yaitu bertumbuh sesuai dengan kehendak Allah, hidup di dalam panggilan, dan menunjukkan bahwa kita adalah orang yang terpanggil lewat hidup kita yang memiliki karakter Kristus. Yang kedua, panggilan dalam pelayanan Kristen. Paulus mengingatkan Timotius agar menguasai diri dan sabar menderita ketika ia menjalani pelayanannya, seperti dalam ayat 5. Kedua nasihat itu sangat ditegaskan oleh Paulus, dan hal itu terlihat pada penekanan kata diamarturomai yang berasal dari bahasa Yunani yang artinya harus bisa bermakna dengan sungguh-sungguh, menjadikan hidup sebagai kesaksian penuh, bahkan menegaskan perintah serta dorongan yang sangat kuat. Saudara-saudari, Allah juga mengharapkan hidup kita demikian. Dalam hidup kita tidak tahu saat kapan kita bahagia, saat kapan kita susah, dan sebaliknya. Perlu kita tahu bahwa perjalanan hidup yang kita lalui tidak ada yang setiap saat berbahagia, dan tidak ada yang setiap saat menderita. Oleh karena itu, dalam hal inilah sesungguhnya sebagai orang yang hidup dalam iman yang benar, hendaklah iman itu mengajar dan menuntun kita untuk menjadikan hidup penuh dengan makna, hidup bermanfaat bagi sesama. Saudara-saudari, demikianlah yang diharapkan Allah dari kita. Sesungguhnya pelayanan itu bukanlah harus menjadi seorang pendeta, seorang sintua, evangelis, atau Bible Pro, dan lain-lain sebagainya. Namun menjadi anggota jemaat juga, menjadi orang percaya seutuhnya itu adalah panggilan Allah yang telah menetapkan dan menguduskan kita lewat baptisan kudus, sehingga kita menjadi pewaris kerajaan Allah. Artinya, Allah sendiri yang telah memanggil kita lewat Injil dari kegelapan dan dikumpulkan dalam terang untuk selalu terus-menerus diterangi lewat firman, sehingga kita menjadi pelita, menjadi terang bagi setiap orang. Maka pelayanan itu sesungguhnya adalah kehidupan setiap hari, hidup berdamai, saling mengasihi, saling mencintai, dan juga saling mendoakan. Oleh karena itu, saudara-saudari, sangatlah penting bagi kita untuk peka terhadap perjalanan hidup. Marilah kita mengingat akan setiap kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita untuk menjadikannya penuh dengan manfaat. Sebab hidup setiap orang yang telah beroleh kasih karunia atau pembenaran, hendaklah iman itu mendorong dan menjadikan kita saksi Allah lewat hidup kita. Kita tetap bercermin kepada Yesus Kristus. Setiap orang harus mencerminkan hidupnya kepada Yesus, sehingga kita tahu saat kapan kita berjalan di luar kehendak Allah, atau saat kapan kita tetap setia kepadanya. Saudara-saudari, marilah kita berjuang dalam perjalanan hidup kita.
jika perjuangan kita adalah melawan kuasa iblis, maka kita harus tetap mendekatkan diri kepada Allah. Sebab dalam hubungan yang erat dengan Allah lah yang dapat menuntun dan menguatkan kita, serta memelihara hidup kita untuk tetap kuat di dalam iman. Sehingga ketika kita mengakhiri perjuangan hidup kita, kita akan beroleh kasih karunia dari Tuhan, yaitu hidup kekal. Kiranya kasih setia Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memelihara dan menolong kita. Amin.